Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody here. Morning, Miss. Yeah, morning. Morning, Miss. Yeah, thank you for your responding to me. Yeah, in saying greetings for this morning. Yeah, we continue our study for today. Yeah, today is our 11th meeting. Yeah, and yeah, actually, for today, we will do our presentation, but we don't know about the member of group 5 for today. Yeah, Joel, Jody, and Suswita. I don't know who they are. So that's why here I'll give an explanation related to our material for today. Yeah. And as we know, yeah, from our syllabus, and I have said in the first meeting, for today, we will discuss about negative form, yeah. Negative form with either and neither, yeah. Actually, this is easy topic for you. Just want to know about how the form of negative sentence if we try to use either and neither in that case. Okay, I will share screen for you. Yeah, and actually related to this one, I have shared the material in our Google Classroom. You can check it. Okay, and I will explain it by using this one. Yeah. Wait a minute, yeah. Okay. Yeah, about negative form with either and neither. Yeah. Actually, if we talk about the negative, yeah, talk about the negative. So that's why we can know from the characteristic of using not. Ya, biasanya kalau kita berbicara kalimat negatif itu biasanya adalah yang ada kata not-notnya gitu ya, yang untuk mempermudah kita mengetahuinya ya. Oke. And here we talk about the using of either and neither. If we want to combine, the same sentence in negative one. Jadi kalau kita berbicara tentang kalimat yang menggunakan bentuk either dan neither, jika misalnya kita ingin menggabungkan dua kalimat ya, di mana dua kalimat tersebut itu sama, yang bentuknya adalah dalam hal negatif. That's why negative form with either and neither. Okay, let's see. Okay, here, yeah, I make into in English, yeah, and just simple, yeah, related to either and neither, yeah. As I said later, if we talk about the using of either and neither in negative sentence, if we want to combine the negative sentence in the same case, for example. Okay, this is two examples. Yeah, the first one we can see from this one. They do not come late. And then the second sentence, Brian doesn't come late. We can see from two sentences here, they have the same case. Yeah, not come late, not come late. But the difference is in the subject. The first, the subject is they, and the second one is the subject is Brian. We can know this is the same case, yeah, not come late, but the different subjects. So we can combine together because two sentences here are the same. It's in the negative one and the same case. So that's why you can't use either and neither in that case. Jadi contohnya dua kalimat ini. Nah, dua kalimat ini ada kalimat they do not come late. Yang kedua adalah Brian doesn't come late. Nah, ini memiliki kasus yang sama, case-nya sama ya, konteksnya sama, yaitu tidak terlambat. Yang membuat mereka berbeda adalah subjeknya. Yang pertama adalah mereka, yang kedua adalah Brian. Karena ini sama halnya ya, sama konteksnya di dalam kalimat ini, di mana kalimat ini adalah bentuknya negatif, kita ingin menggabungkan
ya, supaya tidak terlalu terjadi kemubaziran kata. Makanya digabungkan. Karena apa? Karena sama. Maka kamu bisa menggunakan kata either dan neither untuk menggabungkan dua jenis kalimat negatif ini. Menjadi apa? Oke. If you want to use the either, kalau kamu mau menggunakan kata either, you can use it after auxiliary plus not. Jadi kalau kamu mau menggunakan kata either, nanti kata either ini bisa kamu gunakan di ujung, di belakang kalimat ya. Di mana itu peletakannya adalah setelah auxiliary dengan not-nya. Sama halnya dengan gini, kalau di kalimat positif misalnya. Marinus sedang mendengarkan penjelasan Miss Cika. Octavia sedang mendengarkan penjelasan Miss Cika. Nah, karena mereka kalimatnya adalah sama, maka digabung. Kan biasanya gini, Marinus sedang mendengarkan penjelasan Miss Cika dan Octavia juga. Itu kalau kalimat positif. Juga sama deh sebenarnya. Nah ini sama, tapi penggunaannya adalah untuk dalam hal kalimat negatif. Itulah either dan neither. Sama kalau kamu tahu ada also, ada to, ada so. Kalau to dengan so itu kan untuk kalimat positif. Ya aku juga. Gitu kan? So do I do too. Sama, itu positif. Tapi kalau dia negatif, gunakanlah either dan neither. Paham ya? Paham, Bu. If you want to use the word either, ketika kamu ingin menggunakan kata either di sini, you can put it after auxiliary plus not. Jadi kalau kamu ingin menggunakan kata either, silakan letakkan ini setelah auxiliary dengan not-nya. Meanwhile, kebalikannya, if you want to use the word neither, kalau kamu ingin menggunakan kata neither, ini peletakannya berbeda. Ya, it can be put in front of the sentence. Jadi dia bisa diletakkan di kalimat kedua, yang awal, yang paling depan. Tapi tidak plus not. Kenapa, Miss? Karena di sini udah ada neither. And ini anggap aja lah ini supaya gampang menghafalnya. And ini udah ada not-nya. Maka dia nggak perlu lagi not setelah das-nya. Paham ya? Kalau dia either, dia nggak ada n-nya. Nggak ada n-nya berarti itu cara gampang menghafalnya. Kalau nggak ada n-nya, berarti ini perlu not-nya. Kalau sudah ada n-nya, berarti tidak perlu dia not-nya. Nah, peletakannya kalau neither dia di depan, kalau either dia di belakang. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi kalimatnya menjadi apa? Karena dia sama kasusnya, konteksnya hanya berbeda di subjeknya, kita gabungkan. They do not come late and Brian does not either. Mereka tidak datang terlambat dan Brian juga enggak, gitu deh. Tahu, neither does Brian. Jadi either dan neither sama, hanya saja peletakannya berbeda dengan yang pengikutinya adalah berbeda. Maknanya adalah sama. Oke? Oke, let's see di other example. Kita lihat contoh yang lain. I did not like the food. Aku nggak suka makanan. Sultan did not like the food. Sultan nggak suka makanan itu karena sama dia kita gabungkan. Nah ini tadi saya katakan either dan neither bisa digunakan untuk kalimat negatif. Ya udah sama dengan yang tadi di atas. Kalau mau menggunakan either letakkan di belakang setelah auxiliary plus not. Kalau mau menggunakan neither letakkan di depan. Tidak perlu tambahkan not karena neither di sini kandungannya sudah ada not. Paham? Do you get what I said? Do you get the point what I said? Bisa dipahami apa yang saya katakan? Oke, kita lihat yang lain. Ya. Ya, jadi ini rules-nya ya. Subject, first subject plus auxiliary noun plus verb plus object, and then for the subject to plus auxiliary noun plus either atau neither plus auxiliary plus subject to second subject. Ya.
we can see that we can use the word, the using of either and neither if you want to combine two sentences ya in negative form. Okay, let's see the others. Kita lihat yang lain. Combine opposite equivalent. Oke, ini kalau mau mengkombinasikan dia yang berbeda. Kalau tadi dia yang sama, ini yang berbeda. Maksudnya apa? Pola kalimatnya. Oke. For example, she always comes late. Nah, ini bentuknya adalah positif. I do not always come late. Ini bentuknya adalah negatif. Tadi saya katakan ciri-ciri negatif supaya gampang kalau ada kata not-notnya, gitu ya. Ya, Nah, Bu. jadi karena ini dia berbeda, maka kamu bisa menggunakan kata but atau while. Kalau tadi yang pertama adalah ketika dia polanya adalah sama-sama negatif. But in this case, if you want to combine the opposite equivalent, for example, like this one, yeah, the first sentence is in the positive and the second sentence is in the negative form. So that's why you can combine by using but and while. Bisa kamu gunakan kata but atau while. Menjadi apa? She always comes late, but I do not. Oke, jadi itu dia. Hanya nambahkan kata but aja atau while. Karena dia sama-sama come late, nggak usah ditulis lagi. Nanti mubazir kata-katanya. Kita kan menghindari kata-kata yang sifatnya adalah mubazir. Oke ya. Oke. And for not here, if you find the word like never, seldom, rarely, hardly, few, and little, they are in negative. Jadi kalau kamu nanti ketemu kata-kata never, ada seldom, ada rarely, ada hardly, ada few, ada little, ini maknanya negatif. Meskipun di dalam kalimatnya nanti nggak ada not-notnya. Miss, tadi kan Miss bilang, kalau yang negatif itu yang ada not-notnya, iya. Tapi ada beberapa catatan ketika kalian menemukan kata-kata seperti ini adalah maknanya negatif meskipun tidak ada not-notnya. Oke? Oke, kita lihat. I seldom visit my uncle. Nah, ini nggak ada notnya, Miss. Iya, tapi dia mengandung kata seldom. Seldom jarang. Jarang maknanya adalah negatif. Nah, karena dia sama-sama negatif, ya ini sama pola kalimatnya, maka dia bisa menggunakan neither atau either. Ya, oke. And neither does my sister. Miss, ini kok neither diletakkan di depan? Iya, memang seperti itu. Rules-nya adalah neither peletakannya di depan. Setelah neither, langsung dia auxiliary-nya. Kalau kita mau pakai either bisa, Miss, bisa. Kamu pindahkan ke belakang. Berarti menjadi apa? And my sister does not either. Paham ya? Kita pindahkan ke belakang. Das-nya pindahkan setelah subjek, setelah itu tambahkan not, lalu tambahkan either. Jadi neither does my sister dengan my sister doesn't either are the same. Here we can see this is negative and this is negative. Berarti ini adalah jenis yang pertama tadi. Tapi kalau yang contoh kedua ini negatif, ada rarely. Yang ini positif. Makanya dia pakai but. Karena apa? Karena dia adalah opposite, berlawanan. Maka dia pakai but. Tapi kalau dia sama, dia menggunakan and. Kalau dia berbeda, dia menggunakan but. Yang ini negatif, yang ini positif. Kenapa negatif? Tapi nggak ada notnya, Miss. Iya, tapi dia punya kandungan kata rarely. Di mana rarely ini adalah kata yang maknanya adalah negatif. Oke? Oke? Oke, next. Jadi ini dia rumusnya. This is the rules ya, some rules for opposite here. First subject plus verb 1 plus object plus but or while plus second subject plus do or does plus not. And then first subject plus verb 2 plus object but or while plus second subject plus did
plus not. Jadi kalau nanti dia bentuknya adalah past tense, berarti di sini pakai kata kerja kedua. Tapi kalau nanti dia bentuknya adalah present tense, berarti pakai kata kerja pertama. Oke. Itu kalau yang ada kata kerjanya. Kalau tidak ada kata kerjanya, Miss, boleh. Berarti pakai auxiliary. Ya. First subject plus auxiliary plus verb plus object plus but or while plus second subject plus auxiliary plus not. And then first subject plus auxiliary not plus verb plus object but or while plus second subject plus auxiliary. Actually, this is the same. Yeah, this is the same. Okay, next ya. The next material we talk about the combined equals. Jadi di sini kalau kita ingin mengkombinasikan yang dia sifatnya ada equals ya, ada pasangannya dia. Oke, let's see. Either pasangannya or. Neither pasangannya nor. Ya, ini udah ada pasang-pasangannya. Jadi kamu cukup ingat aja ada n, ada n. Nggak ada n berarti nggak ada n-nya. Oke, contoh. Neither John nor Bill is going to class today. Either John or Bill is going to the beach today. Ya, jadi artinya apa nih, Miss? Nah, either dan neither di sini artinya bagaimana? Sama halnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan dia menyatakan ya aku juga enggak gitu. Nah, kalau yang seperti ini karena dia sudah ada pasangan either, pasangannya adalah or, neither pasangannya adalah nor. Untuk kalimat pertama ini baik si John maupun si Bill tidak pergi. Miss, ini kan nggak ada note-nya. Kenapa Miss bilang tidak? Iya, karena ada neither. Neither maknanya negatif. Ingat ya. Jangan terpaku, Miss, ini nggak ada note-nya. Kenapa Miss artikan dia tidak? Iya, memang nggak ada, tapi dia ada di neither-nya. Jadi ini artinya bagaimana jadinya? Baik John maupun si Bill tidak pergi ke kelas hari ini. Baik John maupun si Bill tidak pergi ke kelas hari ini. John atau Bill tidak pergi. Sama. Tidak pergi ke pantai hari ini. Baik John maupun teman-temannya. Nah, teman-temannya are going. Kenapa ini ada are means? Karena dia kalau ada nanti dua subjek seperti ini, ada subjek yang pertama si John, subjek yang kedua si his friends. Nanti untuk verb-nya kamu gunakan dia sesuai dengan subjek yang kedua. Kalau subjek bentuk yang keduanya ini adalah plural, maka nanti to be-nya harus plural. Kalau subjek yang kedua ini singular, berarti ini nanti harus singular. Makanya ini is. Kenapa dia is, Miss? Karena di sini Bill. Miss, tapi ini ada John, ada Bill. Kan dua orang. Harusnya dia are. Salah. Ini kan ada or. Or itu berarti kan sifatnya kita memilih, bukan menggabungkan. Kecuali dia and. And dan, baru dia dua. Jadi nanti dia kalau ada dua gini, berarti kamu nanti fokusnya adalah yang ke subjek yang kedua. Contohnya seperti ini. Joel sama Jody kan nggak ada di kelas ini kan? Oke, saya tuliskan aja di sini. Ya. Wait. Okay. Yeah, like this one. Lima.
Aku nggak konsep. Okay, for example, like this one, yeah. Neither Joel nor Jody is in this class, ya. You must look at the second subject here, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kalimat seperti ini, kamu harus nanti terpaku pada subjek yang kedua untuk membuat dan menentukan si to be di sini. Kalau nanti di sini dia bentuknya plural, berarti ini nanti jadi are. Kalau di sini nanti bentuknya singular, berarti ini is. Karena dia tunggal. Oke? Okay? Do you get the point what I said? Oke, okay, thank you. Oke, okay. Like this one. Neither John nor his friends are going to class today. Yeah, this is plural. That's why the to be here become are. Either John or George is going to the beach today. Same, yeah? This is George, singular. Only one person, and then the to be must is. Okay? Any questions so far? Okay, let's see the examples. Yeah, okay. Yeah. I wanna Marinus, yeah, try to answer this question. Okay. Mary doesn't want to wake Tom up, and Christine blah blah blah. Does neither, doesn't either, either doesn't, neither does. Okay, Marinus, answer please. Okay, what's the answer for the first examples here? You can see from the subject here. The subject is in front of. So that's why you can use neither or either. Marinus? D, Bu. D, Miss. D. D? D, neither does. Are you sure? Yeah, Iren, you wanna say something, Iren? Does neither, Miss. Does neither. Okay, let's see ya. Okay, let's check together. Kalau subjeknya di depan, oke, kita cek. Nah, seperti ini tadi. Kalau subjeknya di depan, berarti pakai either atau neither? Subjeknya di depan. Either. Either. Ya, berarti yang tepat adalah C, Miss. C. C. Kenapa sih? Either. Either nggak bisa letaknya di sini. Either letaknya adalah di belakang setelah auxiliary plus. Berarti jawabannya adalah B. yes, doesn't either. Yang harus ingat ketika nanti ada soal seperti ini ya, di TOEFL nanti ada soal seperti ini, pastikan dia subjeknya. Kalau letak subjeknya di depan, berarti nanti kalau bentuk di kalimat negatif, carilah dia either. Berarti letaknya harus di belakang si either. Tapi kalau nanti subjeknya dia di belakang, berarti letakkan si neither-nya di depan. Nggak usah nanti tambahkan not lagi, karena neither itu sudah mengandung not. Oke, kita lihat yang kedua. Maruba sekarang. Lynn doesn't want to wake John up. And, ini hampir sama, hanya saya beda-bedakan dikit saja. Maruba. Your turn now. Miss, yang What's the answer, Maruba? Miss. Ya? Miss. Lihat, ini subjeknya di belakang. Kalau subjeknya di belakang tadi apa? Neither does. Yes, neither does. Neither does. Kalau letak subjeknya di belakang, neither-nya kamu letakkan depan. Terus kebalikannya, kalau subjeknya di depan, either-nya di belakang. Tapi tambahkan not, jangan lupa, setelah auxiliary-nya. Oke ya? Oke. Nih.
Okay, number 3, I know the news either. Okay, what's the answer for this one? A, no. B, the. C, news. D, either. What's the answer? Kalau soal seperti ini, cari yang salah, yang dia membutuhkan perbaikan. Yang mana yang salah di kalimat nomor 3? Nisa. D. D yang salah seharusnya menjadi apa, Nisa? Not either. Sebelum Harus ada not not. harus ada auxiliary-nya. Ada not. Ya, berarti menjadi apa? I know the news. Not I either. know the news. Not either. Sebelum not-nya harus ada apa? Auxiliary does. Ya, auxiliary itu kalau dia subjek. Kalau dia di sini news itu apakah subjek, tapi apakah itu orang? Bukan. Berarti diganti oleh to be. To be apa? Are not either. Berarti the answer is D. Ya, harus ada to be-nya lalu not-nya. Oke, number 4. I never see the man and either do they. Oke, lihat apa yang salah. I never see the man and either do they. Aku nggak pernah melihat laki-laki itu, ya, dan mereka juga enggak. Nah, yang mana yang salah di kalimat ini? A, never. B, see. C, either. D, they. Yang mana yang tepat? They. Ya? Yes. Kenapa sih? Karena ini seharusnya adalah menjadi Neither. Ya, good. Neither. Tidak paham ya? Next, the last example. Kalimat yang terakhir, contoh yang terakhir. She hasn't married. Dia belum nikah. And I hasn't married either. Dan aku juga belum. Nah, yang mana dia yang salah? Yang dia butuh perbaikan. Yang mana? Yang mana? I hasn't. I hasn't. Seharusnya menjadi apa? I'm not married either. I am not married either. I am not. Ini sebenarnya yang salah itu ada 2 di sini ya. Jadi jawabannya di sini ada 2. Harusnya ini have. I kan have kan, bukan has kan? Oh, yes. Nah, kemudian meritnya ini seharusnya dihapus juga. Jadi yang jawaban di sini adalah 2 jawaban. B dengan C. Ini harusnya have diganti, ini harusnya dihapus. Kenapa dihapus? Karena kan dia sama. Ngapain ngulang-ngulang kata merit? Apa gunanya either kalau dia ngulang-ngulang? Paham ya? Jadi sebenarnya di kalimat ada 2 yang salah. Ada hasn't, ada merit. Hasn't-nya di sini diganti menjadi haven't, merit-nya di sini dihapus. Bisa dipahami apa yang saya maksud? Bisa. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Tidak ada? Berarti gampang ya, mudah dipahami ya. Ya, kalau begitu, if you don't have any question, you can check our Google Classroom. I have a task for you. Silakan cek Google Classroom. Saya punya tugas untuk kamu. Check it and answer it correctly. Oke? Okay? Ada lagi yang mau ditanya? Sebelum kelasnya saya tutup. Ada, Miss. Ada, oke. Enough. Thank you ya for today. I think is enough for today.
Yeah, because you don't have any question and you have understood about my explanation related to either and neither in negative form. The last I say, yeah, I am so sorry if I made some mistakes in my explanation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We can see again, yeah, next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning, everyone. Morning. Morning, Miss. Bye-bye. We can see you again. Yeah, next week, yeah, last week. Sorry. Okay, bye. Don't forget to fill your attendance and don't forget to answer correctly, yeah, your tasks. Bye. I close the Okay, Miss. class. Bye. Bye-bye.